kalau Kakak Jamal sendiri pilih menjadi pebisnis atau menjadi pegawai? Pilih yang mana? Kakak Jamal sendiri pilih yang mana? Pebisnis atau jadi pegawai? Saya pengen tahu nih, dari 151 responden tadi, tentu Kakak Jamal salah satunya. Ya, saya tidak memilih Umar, tapi yang saya jalani sekarang, kata Umar, saya adalah pegawai. Ada yang saya jalani sekarang, Umar saya. Mungkin seperti itu saja, jadi saya titik di situ. Titik ya, oke. Karena Kakak Jamal, saudara saya sudah melakukan titik, dia sebagai pegawai. Jadi ya itu adalah sebuah pilihan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Mars Project Share Knowledge. Kali ini kita kedatangan lagi sahabat saya, teman saya, Kakak Jamal, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Temanya adalah menentukan pilihan profesi setelah lulus sekolah atau kuliah. Nanti di sini Kakak Jamal akan menjelaskan seperti apa sih profesi yang cocok buat kita atau apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus sekolah atau kuliah. Tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan. Nanti akan kita lakukan tanya jawab setelahnya. Silakan Kakak Jamal dimulai. Terima kasih Kakak Umar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sudah pertemuan kedua kita. Ya. Saya buka slide-nya dulu ya. Ya. Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Jadi untuk pertemuan kedua kita ini kita akan berbicara sedikit masalah menentukan pilihan profesi setelah lulus sekolah atau kuliah. Ini sebenarnya suatu permasalahan yang tanpa disadari sebenarnya sudah menjadi suatu polemik yang terbentuk pada saat adik-adik sudah masuk di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Jadi paradigma ini sudah muncul, nanti selesai saya kerja atau pengusaha atau kemana, itu sebenarnya sudah muncul di kepala tanpa kita menyadarinya. Jadi kita akan melihat, mereview gimana sih yang terjadi di masyarakat sekarang dan arahnya gimana sebenarnya yang kita inginkan. Jadi untuk menentukan pilihan profesi setelah lulus sekolah maupun. Oke, kita awali dulu dengan survei sederhana terhadap 150 responden. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana responden ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda ingin menjadi pebisnis atau pegawai ketika memasuki dunia kerja? Ternyata dari jawaban responden itu, ternyata 55% itu menjawab bahwa keinginan mereka untuk menjadi pegawai atau karyawan. Sedang yang akan bergerak di bidang usaha atau pebisnis atau wira swasta itu lebih sedikit dari jadi 45%. Kalau umpamanya kita grafiskan modelnya seperti ini, jadi warna biru itu adalah yang memilih menjadi pegawai atau pekerja, yang garis merah itulah yang memilih untuk menjadi pebisnis atau wira swasta atau pengusaha. Jadi kalau umpamanya kita tanya secara quick response 155 responden, ya jawabannya lebih milih untuk jadi pegawai. Nah, kalau ditanya apa alasannya, jadi ini jawabannya, baik ditanya yang memilih pegawai maupun menjadi karyawan, alasannya apa? Yang memilih pegawai itu karena pendapatannya lebih stabil, sehingga lebih aman secara finansial. Jawaban pertama. Dan yang kedua, memilih pegawai karena ingin mendapatkan modal dan pengalaman dulu sebelum mulai berbisnis. Jadi ini dia sifatnya nih, jadi pegawai kita untuk cari modal dan belajar dulu. Dan setelah punya modal dan pengalaman baru mulai bisnis. Ini jawaban kedua, jadi pegawai. Kemudian yang jawaban ketiga yang memilih pegawai,
pebisnis itu sulit ternyata. Jadi pebisnis, wira swasta, bisnismen itu ternyata sulit. Tidak semua orang mempunyai bakat, tidak semua orang punya talenta untuk menjadi seorang pebisnis. Itu jawabannya. Kemudian yang memilih pebisnis, alasannya dia tidak mau ingin diperintah oleh atasan dan tidak ingin kerja di bawah orang. Dan juga tidak ingin mendapat tekanan atau pressure dari orang-orang lain. Itu jawaban yang pilihan pertama yang memilih untuk pebisnis. Jawaban kedua, kenapa memilih pebisnis? Karena menurut mereka potensi pendapatannya lebih besar. Jadi kalau pegawai itu kan ada limitnya, ada batasannya, ada range-nya. Tapi untuk menjadi pebisnis itu batasannya tidak ada. Jadi seberapa usaha Anda, seberapa besar Anda berusaha, ya semakin besar juga Anda bisa mendapatkan. Ya, makanya menurut mereka memilih pebisnis karena potensi pendapatan yang lebih besar. Dan pertanyaan yang kedua, apa tantangan utama ketika Anda berbisnis? Untuk berbisnis, atau apa yang membuat Anda ragu untuk berbisnis? Ini untuk menjawab. Jadi tantangan pertama bagi yang memilih bisnis adalah pertama tidak ada modal. Ternyata yang paling utama itu yang takut bisnis itu tidak ada modal yang pertama. Kemudian yang kedua risiko besar. Nah, karena risikonya kan pasti nilainya zero to hero, dari nol menjadi besar atau dari hero to zero. Risiko yang besar. Atau yang ketiga karena tidak punya koneksi. Karena kan menurutnya menjadi pebisnis itu kan harus mempunyai relasi, harus mempunyai koneksi, bagaimana bisa memindahkan suatu bahan produksi, suatu produsen menjadi suatu distribusi, menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang dimiliki oleh konsumen. Jadi menurutnya tidak punya koneksi. Kemudian yang kedua, yang keempat, gimana caranya yang membuat, jadi tidak paham cara memulai, cara melakukan pemasaran dan cara penjualan. Ternyata ini faktor keempat kenapa tidak mau berbisnis, tidak tahu ini harus mulai gimana, cara mulainya, gimana cara melakukan pemasarannya, dan bagaimana nanti proses penjualannya. Dan yang kelima, yang paling ragu ini, dia tidak tahu bisnis apa yang akan dijalankan, dia tidak tahu bisanya bisnis apa. Jadi dari kelima jawaban-jawaban inilah yang membuat banyak ragu menjadi bisnismen dan memilih untuk menjadi karyawan atau pegawai. Nah, itu sekelumit sedikit pengantar kita tentang quick response terhadap pilihan 155 responden, apakah ingin menjadi karyawan atau ingin menjadi bisnismen. Jadi ternyata dari hasil quick survei kita, lebih banyak kan itu memilih menjadi karyawan. Tapi ternyata di real lapangan itu, menurut data BPS itu, yang kerja informal daripada formal itu ternyata lebih besar. Jadi keinginan masyarakat lebih besar untuk kerja karyawan, tapi ternyata di real lapangan yang bekerja di sektor informal dibanding kerja yang formal itu lebih besar yang bekerja di sektor informal atau swasta. Itu pengantar kita. Jadi kita masuk di pendidikan nasional kita. Jadi konsep pendidikan Indonesia berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020. Di situ menekankan adanya konsep kampus merdeka yang mendorong hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi ini tentunya keinginan konsep dari kampus merdeka mendorong hak belajar 3 semester di luar program studi ini didasari agar lulusan perguruan tinggi nanti bisa mempunyai skill yang bagus, yang mumpuni dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi sebenarnya dari konsep pendidikan nasional yang terbaru ini, nomor 3 tahun 2020 ini, di sini sudah terpetakan bahwa arah pendidikan kita ini menciptakan alumni lulusan perguruan tinggi yang bisa
menciptakan lapangan pekerjaan, bisa berwira swasta, bisa menjadi bisnismen, tanpa selalu harus berpikiran menjadi seorang karyawan. Dari konsep ini sudah terbaca, di kampus Merdeka ini sudah terbaca bahwa hak belajar 3 semester di luar program studi inilah untuk jembatan untuk memperkuat skill dan kemampuan adik-adik dan lulusan. Dan kita mengupas sedikit dari Permen nomor 3 tahun 2020 ini. Di pasal 14 ayat 5. Di pasal 14 ayat 5 itu ada beberapa bentuk-bentuk pembelajaran. Ada kuliah, ada responsi dan tutorial, ada seminar, ada praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, dan praktek kerja. Dan yang kelima ada penelitian, perancangan untuk pengembangan. Yang keenam ada pelatihan militer, G pertukaran pelajar, H magang, I wirausaha, dan J adalah bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari sini sudah bisa tergambarkan dari pasal 14 ini sudah bisa tergambarkan bahwa bentuk perkuliahan di bangku kuliah itu hanya satu dari 10 macam bentuk pembelajaran. Ya, dari konsep belajar sekarang, baik di bangku sekolah, di bangku kuliah itu sudah mengarah kepada pembentukan skill. Jadi duduk belajar di kuliah itu cuma satu. Masih ada proses responsi, ada seminar, termasuk juga ada penelitian, perancangan, dan pengembangan. Bahkan pelatihan militer pun sudah masuk bentuk pembelajaran. Untuk alam pelajar, magang, dan proses wirausaha. Dari pasal ini sudah tergambarkan sebenarnya bentuk-bentuk pembelajaran yang akan dikehendaki dalam konsep kampus Merdeka ini. Kemudian kita mengarahkan setelah melihat kondisi bangsa kita. Jadi berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus 2020 itu 271.349.809 jiwa. Ternyata dari konsep dari hasil sensus 2020 jumlah laki-laki itu sudah lebih besar daripada jumlah laki-laki itu sebesar 50,58%, wanita itu 49,40%. Dari 271 juta penduduk ini terdapat 7 provinsi yang terbanyak penduduknya. Pertama ada Jabar, yang kedua Jatim, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sumatera Utara, yang selanjutnya Banten, yang keenam DKI Jakarta, dan yang ketujuh adalah Sulawesi Selatan. Nah, jadi dari berdasarkan sebaran penduduk ini juga otomatis sebaran jumlah angkatan kerja juga itu tersebar di terbanyak ada di 7 provinsi. Jumlah angkatan kerja kita sampai sensus 2020 sebesar 139.810 jiwa. Jadi kurang lebih 50% dari jumlah penduduk Indonesia adalah berada pada jumlah angkatan kerja. Dari 139 juta jiwa ini, jumlah angkatan kerja yang terdapat sekitar 8.750.000 jiwa yang nganggur. Jadi lumayan juga. Ternyata dari 139, kemudian dikurangi 8 juta, jadi sekitar 131 juta jiwa ini itu bekerja di jadi 131 juta, kemudian dari situ sebanyak 78 juta atau sekitar 59,6% itu bekerja pada kegiatan informal. Jadi sebenarnya dari quick survei di depan tadi dengan kondisi bangsa kita sudah bertolak belakang. Dari survei itu lebih banyak menghendaki untuk menjadi pegawai, tapi ternyata survei 59,62% itu bekerja pada kegiatan formal atau kegiatan yang bersifat swasta, bersifat bukan kantoran. Inilah kondisi yang ada sekarang.
Ini sebaran penduduk Indonesia untuk wilayah. Jadi ternyata 56% itu ada di Jawa, 21% ada di Sumatera, kemudian ketiga di Sulawesi ada sekitar 7%, di Kalimantan ada 6%, di Bali 5,5%, dan di Maluku Papua itu sebesar 3,4%. Ini berdasarkan sebaran penduduk Indonesia di tahun 2020. Kemudian ternyata kondisi pandemi gini, pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase itu ada di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Mungkin karena banyaknya WFH, banyaknya sekolah online, jadi ternyata yang mengalami peningkatan terbesar itu ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara sektor yang mengalami penurunan itu adalah berada di sektor transportasi dan pergudangan. Otomatis ya, karena adanya PSBB, adanya batasan, jadi transportasi yang terkena. Jadi dari sini lagi kita bisa menggambarkan bahwa dari umur produksi, dari jumlah angkatan kerja tadi yang sebesar 131 juta itu yang dianggap masuk angkatan kerja itu umur antara 15 sampai 64 tahun. Nah, itu sebesar 70,7. Jadi 15 sampai 64 tahun itu sudah dianggap sebagai umur angkatan bekerja, sudah siap untuk bekerja. Itu ternyata sebesar 70,7. Jadi sudah bisa tergambarkan sebenarnya dari 131 juta angkatan kerja itu ternyata masih ada sekitar 30% atau 29, berapa persen itu berada di umur yang non produktif. Itulah juga yang menjadi permasalahan. Nah, kita kembali mengkerucutkan gimana tantangan dalam memulai usaha. Dari hasil survei awal tadi, jatuhnya sebenarnya ada di 3 tantangan. Adanya peluang, adanya modal, dan adanya risiko. Yang pertama peluang. Jadi yang peluang itu adalah gimana Anda mencari usaha, gimana Anda membuka usaha yang Anda senangi, yang Anda sukai, atau kalau bisa itu adalah hobi Anda. Jadi kalau Anda seorang hobi pemancing, ya gimana caranya Anda memulai usaha menjadi bisnismen yang bisa bergerak di dunia perpancingan. Itu contohnya. Jadi gimana cara pulang. Kalau sekarang modelnya tadi kita lihat ternyata peningkatan usaha itu ada di sektor transportasi, di sektor makan minum, ya gimana caranya bisa melihat peluang seperti itu. Ya, adanya WFH, adanya sekolah online, otomatis sektor makan minum itu menjadi naik. Kemudian yang kedua modal. Jadi modal itu menjadi sesuatu yang kadang menjadi momok. Tapi modal di sini sebenarnya bukan dalam bentuk materi saja. Jadi kepercayaan, trust, kemudian teman yang baik, semua itu bisa menjadi modal. Bukan semata-mata bahwa harus dalam bentuk rupiah atau dolar. Tapi kepercayaan dan sistem koneksi, sistem jaringan yang kuat itu bisa menjadi. Terus resiko sebenarnya, risiko itu berbanding lurus dengan kesuksesan. Semakin berani Anda mengambil risiko, semakin besar juga kemungkinan Anda sukses. Nah, itu sudah menjadi hukum garis linear ya. Jadi kesuksesan itu selalu berbanding lurus dengan risiko. Jadi kalau Anda menganggap ini tantangan, ya seperti ini tantangannya. Tantangan untuk menjadi wira swasta ya 3 ini benar atau 3 ini. Jadi kita tidak bisa menghilangkan salah satunya atau menghilangkan salah duanya, tapi seperti inilah kondisi yang harus kita hadapi dalam menghadapi dunia usaha. Ini untuk penyemangat untuk adik-adik yang baru selesai sekolah, baru selesai kuliah, mau jadi apa ya. Kalau bagi yang memilih bekerja tadi, ini kan ada kelebihan juga. Dia akan mendapatkan gajian teratur, jadi sudah tidak perlu lagi susah untuk mengatur keuangan.
Kemudian ada fasilitas lain, biasanya kan ada kayak tunjangan kesehatan, pendidikan, bonus, dan jadi itu kelebihannya orang bekerja. Ada gaji dan ada fasilitas lain. Tapi sebelum itu juga ada kekurangannya. Jadi Anda dituntut untuk disiplin dan selalu mengikuti instruksi dari atasan. Jadi kalau umpamanya Anda orang yang tidak menurut, tanda petik tidak menurut, ya karir Anda mungkin akan terancam, termasuk gaji dan kelangsungan pekerjaan tersebut. Oke, seperti itu Kak Umar. Ini gambaran singkat saya, mulai dari quick respon, kemudian kondisi pendidikan kita yang tahun 2020 ini, kemudian kondisi kondisi yang ada dalam bangsa kita. Oke, seperti itu Kak Umar. Ya, teman-teman semuanya ya, teman-teman Mars Project dimanapun kalian berada, ini materi sangat menarik. Ini materi di mana survei dan aktualnya itu bertolak belakang. Di survei kebanyakan responden itu yang tadi 155 itu banyaknya pengen jadi pegawai. Tetapi secara realita kondisi saat ini ternyata kebalikannya. Banyak yang pengen jadi pebisnis ya. Apalagi banyak sekarang tadi Kakak Jamal menjelaskan banyak yang bekerja dari rumah, banyak yang bekerja dari tempat-tempat yang bukan dalam keramaian sehingga menciptakan usaha-usaha baru. Nah, coba nih, menurut Kakak Jamal, untuk adik-adik yang mungkin sedang di semester akhir kalau sedang kuliah ya, atau adik-adik di sekolah-sekolah yang ingin melanjutkan kuliahnya. Nah, di pendidikan formal kita tadi itu kan memang materi-materi yang diajarkan di kampus maupun di sekolah, tadi khususnya di kampus, itu kan mengajarkan bagaimana mahasiswa nanti kelak bisa menjadi seorang pebisnis atau pengusaha, bisa meng-create bisnis, bisa meng-create peluang-peluang usaha. Nah, ini menurut Kakak Jamal sebagai praktisi pendidikan, seperti apa mahasiswa atau adik-adik kita merespons mata kuliah seperti itu? Ya, apakah itu menarik bagi kebanyakan mahasiswa di Indonesia, atau mungkin ya itu hanya sekedar materi saja karena ada di sekolah business school misalnya. Kalau di sekolah non business school ngajarinnya pasti yang tentang teknikal lah, tentang ekonomi lah. Itu bagaimana caranya universitas bisa berbaur mata kuliahnya untuk bisa lebih intens, dan bagaimana mahasiswa itu bisa merespon dengan positif. Oke, terima kasih Kak Umar. Jadi dalam setiap jurusan itu kan semua ada kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan itu tujuannya untuk menstimulus, memancing keinginan dari untuk bergerak di dunia pekerjaan yang bisa mereka ciptakan. Sebenarnya itu konsep pertama. Kemudian yang kedua, ada kerja praktek. Kerja praktek itu juga sebenarnya tujuannya supaya adik bisa mengetahui kondisi real lapangan sebelum memasuki dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada KKN. Konsep KKN itu konsepnya untuk lebih pada pengabdian masyarakat dan juga pada pengenalan harapan-harapan masyarakat kepada alumni-alumni baru. Nah, di konsep pendidikan tahun 2020 ini ada kewajiban 40 SKS atau 3 semester atau setara dengan 40 SKS itu harus bergerak atau harus mengambil di luar daripada kejurusan. Nah, dan diarahkan 3 semester ini atau 40 SKS ini itu betul-betul dilaksanakan di dunia kerja yang konsepnya dari kampus Merdeka seperti itu. Jadi dengan 3 semester atau 40 SKS yang dijalani di luar itu bisa menstimulus, bisa memancing untuk melihat peluang usaha yang bisa digeluti setelah selesai kuliah. Itu mungkin belum berjalan karena 2020 ya mungkin tahun 2021 2022 ini baru akan mulai dilaksanakan karena kan dia ada di semester medium lah, ada di semester.
Jadi ya tahun 2021 ini, 2022 itu baru kita akan melaksanakan adanya konsep 40 SKS di luar bangku kuliah. Seperti itu, Kak. Terus jadi mahasiswa itu memang atau adik-adik siswa memang di tanda kutip dipaksa untuk bisa belajar tentang kewirausahaan itu, mau nggak mau ya, karena kalau tidak mau ya tidak dapat 40 SKS itu ya mungkin tidak lulus begitu ya. Ya, jadi 40 SKS ini nanti arahnya itu betul-betul yang real lapangan. Jadi kalau namanya background saya teknik sipil ya nanti kerja di lapangan. Di Kaumar perkapalan ya 40 SKS bisa bikin kapal, ya, bikin miniatur kapal. Jadi arahnya sebenarnya kita tidak melihat bahwa dunia untuk jadi karyawan itu kan ada batasannya. Untuk menjadi peneliti ada batasannya juga. Untuk menjadi wira swasta itu batasannya ada pada diri sendiri. Oke, seperti itu konsepnya. No pain, no gain ya. Gitu kira-kira. Jadi memang kalau orang ingin mendapatkan kesuksesan yang baik, ya dia harus memenuhi tantangan-tantangan tadi. Nah, ini menarik nih, Kakak Jamal, menarik nih tantangan dalam memulai usaha yang tadi saya catat juga di sini. Ada 3 kan, tadi ada peluang, ada modal, ada resiko. Ini kan 3 tantangan yang tidak bisa dipisahkan. Semua saling connected, saling bergabung, tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana seharusnya kita atau mahasiswa atau ada yang mau lulus kuliah atau lulus sekolah mengkolaborasikan 3 ini dalam waktu yang tidak lama. Kita kan pengen cepat nih. Sekarang kan zaman instan. Kalau bisa besok selesai kuliah, besok punya usaha, gitu. Sukses lagi. Terus modalnya dapat lagi. Nah, ini nih kira-kira tips-tipsnya dari Kakak Jamal sebagai praktisi pendidikan, juga melihat situasi global saat ini seperti apa? Ketiga tantangan ini disinergikan satu sama lainnya sehingga bisa tercreate pebisnis unggul dalam waktu yang singkat. Begitu kira-kira. Wah, berat ini. Ini yang berat ini. Gimana? Jadi ini sebenarnya tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo juga itu setiap tahunnya juga melaksanakan proses-proses pelatihan seperti ini. Jadi hampir semua kementerian lah melakukan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kominfo. Jadi sebenarnya di kampus itu gimana caranya memancing adik-adik itu sudah punya daya tangkap untuk membaca peluang. Itu sebenarnya utama. Jadi selesai kuliah, adik-adik sudah bisa melihat peluang saya di sini, minat saya di sini. Jangan serta-merta karena bapak saya petani ya saya kembali jadi petani, karena seperti itu. Tapi peluangnya jadi mungkin pada saat di kampus dia sering melihat ternyata jasa kurir itu mantap ya, sahabat dia bisa selesai dia membuat saingan daripada Grab atau Gojek atau Maxim. Jadi saya peluang itu lahir terlihat sejak dari bangku kuliah dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi sekarang seperti pandemi. Masalah modal kan tidak harus selalu dengan materi. Kepercayaan, relasi, konektivitas itu adalah juga semua modal. Dan modal paling utama sebenarnya adalah menumbuhkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga, tantangan. Ya. Tantangan sebenarnya itu untuk dihadapi, untuk ditaklukkan, bukan untuk dihindari. Jadi kalau tips untuk menghadapi tantangan ya, saya pikir tidak ada cara lain kecuali dihadapi ya. Jangan seperti itu Kak Umar. Jadi kalau ini pertanyaan paling berat sebenarnya karena kondisinya beda. Jadi Kak Umar di Batam dengan kondisi saya di Sulsel pasti akan berbeda. Iya. Tapi bisnis itu kan tentu ada beberapa rekan-rekan yang bilang the show must go on gitu kan.
Jadi apapun yang terjadi tetap harus jalan bisnisnya, jalan usahanya gitu, jatuh bangkit lagi begitu kan, sampai menemukan titik di mana mungkin kita tidak bisa bangkit lagi, atau mungkin di mana kita menemukan titik yang sudah sangat sukses. Nah, tips yang kedua Kakak Jamal, bagaimana supaya adik-adik teman-teman kita di sini bisa termotivasi pada saat mungkin mereka mengalami titik yang pertama tadi, jatuh bangun, jatuh terus-terusan, nggak mau bangun-bangun. Kira-kira apa yang harus dia lakukan itu? Menyerah kah, atau cari peluang lain kah, atau apa, switching mungkin ke tempat yang, atau diam aja lah? Dari survei pertama kan tadi ada yang menjawab, kenapa memilih karyawan? Alasannya kan karena cari modal dulu dan cari pengalaman dulu, baru bikin bisnis yang sama. Itu mungkin salah satu cara. Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah mencoba, kemudian jatuh lagi, mencoba lagi, jatuh lagi, prinsipnya sebenarnya kita bisa, kalau kita dalam prinsip kerohanian kan ada anjurannya mencoba 3 kali. Kalau ada yang mencoba sampai 3 kali ternyata masih jatuh, mungkin saatnya ada hijrah dulu ke usaha yang lain. Jadi kalau sudah dicoba 3 kali ternyata masih jatuh lagi, tapi dengan konsep yang 3 tadi. Jadi harus melihat peluang, modal, dan tantangan. Kalau 3 ini sudah dihadapi dan masih jatuh lagi, ya mungkin ada yang salah, ada yang tidak berjodoh, ya silakan hijrah pada konsep atau usaha yang lain. Ya, mungkin Kakak Jamal di situasi tadi banyak orang yang memilih untuk bekerja, atau banyak orang juga yang memilih secara faktual memilih untuk menjadi pebisnis. Kalau kita sinergikan bagaimana? Jadi ada pekerja, tetapi di luar sana dia juga sebagai pebisnis. Nah, menurut Kakak Jamal, ya ini pertanyaan ketiga terakhir mungkin ya di sesi kita share knowledge untuk kali ini. Tips yang ketiga atau saran-saran dari Kakak Jamal sebagai praktisi, kalau ada orang menggabungkan keduanya, saya pengen menggrab dua-duanya nih, saya sebagai karyawan, tapi juga saya sebagai pebisnis. Itu pilihannya seperti apa itu, Kak Jamal? Apa yang harus dilakukan orang itu kan? Apakah rakus atau memang harus seperti itu? Misalnya ya, apakah jadi, harus seperti itu? Betul. Jadi ini mungkin konsepnya jangan diambil di hati. Ini konsepnya jangan diambil di hati. Karena kondisi inilah yang banyak terjadi. Banyak yang jadi karyawan nyambil lagi menjadi bisnismen. Di konsep profesionalisme itu jelas tidak apa, di konsep dunia profesional itu jelas tidak baik ya. Jadi sebenarnya di konsep kita, Anda menjadi insinyur ya jadi insinyur yang baik, Anda jadi seorang pelayan masyarakat ya jadi pelayan masyarakat yang baik. Itu konsep profesionalisme. Cuma kondisi sekarang kita harus mencermati. Kalau dengan konsep karyawan atau konsep menjadi tenaga ahli di dunia konstruksi, apakah tenaga ahli itu sudah dihargai atau sudah diberi billing rate yang sesuai dengan yang dipersyaratkan? Kalau umpamanya ternyata semua tenaga ahli, semua insinyur, semua karyawan itu dihargai dengan billing rate yang disepakati, yang betul-betul profesional, saya pikir tidak perlu lagi kita cari kerja lain, double job. Tidak perlu lagi ya, istilah kasarnya kan ada kerja lain ngambil lagi. Tapi karena kondisi seperti ini sebenarnya ini jangan ambil hati ya. Karena kondisi billing rate kita yang masih di bawah seorang insinyur di mana negara lain, tidak memaksa kita untuk masih mencari lagi sesuatu yang lain daripada yang kita. Dari konsep profesionalisme itu jelas kurang ya. Tapi dari konsep yang kita hadapi sekarang dengan kondisi penghargaan terhadap keinsinyuran kita yang memaksa kita untuk
pasti mencari yang lain. Ya seperti itu Kak Umar. Jadi ini itu bukan untuk ditiru, tapi ini kondisi yang banyak terjadi sekarang. Artinya tadi ada kesempatan. Tadi kan tantangan untuk menjadi seorang pebisnis kan ada 3 itu ya. Ini ada peluang nih, ada peluang. Mungkin karena saya work from home gitu kan, saya punya peluang ini mengembangkan usaha home industry. Yang kedua saya punya modal. Jadi saya work from home, kerja unlimited, didapat gaji juga dari perusahaan. Saya simpan sebagian gaji saya untuk investasi usaha rumahan. Dan mungkin yang terakhir ada resikonya. Saya berani mengambil resiko itu. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan. Ya Kak Jamal, pilihan. Oke. Menarik sekali. Kita akan ketemu lagi teman-teman di share knowledge kita yang ketiga dengan materi dan tentu tanya jawab yang lebih atraktif lagi, karena memang ini sangat menarik. Sahabat saya, saudara saya Kakak Jamal ini seorang praktisi yang banyak sekali bisa memberikan informasi kepada kita. Kakak Jamal, penutup dari saya. Tunggu, Kakak Jamal, saya mau bertanya terakhir, penutup. Kalau Kakak Jamal sendiri pilih menjadi pebisnis atau menjadi pegawai? Pilih yang mana? Kakak Jamal sendiri pilih yang mana? Pebisnis atau jadi pegawai? Saya pengen tahu nih, dari 151 responden tadi, tentu Kakak Jamal salah satunya. Ya, saya tidak memilih Umar, tapi yang saya jalani sekarang, Kak Umar, saya adalah pegawai. Karena yang saya jalani sekarang, saya adalah pegawai. Mungkin seperti itu saja, jadi saya titik di situ. Titik ya, oke. Karena Kakak Jamal, saudara saya sudah melakukan titik dia sebagai pegawai. Jadi ya itu adalah sebuah pilihan. Sekali lagi teman-teman semuanya, apa yang kita sajikan hari ini, share knowledge tentang tantangan dan pilihan-pilihan kita, pilihan profesi kita setelah selesai kuliah atau selesai sekolah, itu semua ada di tangan teman-teman semuanya. Tentu tadi penyampaian dari Kakak Jamal perlu kita resapi, perlu kita pahami, dan kalau ada yang ingin bertanya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, silakan kontak Kakak Jamal, nanti bisa berikan komen di bawah dan akan kita replay komennya untuk bisa bertanya lebih dalam lagi tentang apa materi yang kita sajikan hari ini. Dan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan materi atau mengusulkan materi berikutnya bagi Kakak Jamal, silakan di komen saja. So, terima kasih banyak Kakak Jamal, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di Mars Project Z Share Knowledge berikutnya. Dan teman-teman sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Jamal. Iya, kamu materinya pertanyaannya berat-berat semua ya. Tapi ini menarik. Tapi menariknya adalah karena memang kita sedang berada di situasi yang sangat enak ini.